Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin membahas surat Al-Isra ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu, maka kami akan segerakan untuknya pada dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami akan jadikan api neraka Jahannam yang akan membakarnya. Madhmuman madhura, maka dia saat itu akan menjadi orang yang tercela dan terhina. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha dengan usaha yang semestinya dan dia dalam keadaan beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang yang usahanya terpuji. Kita perhatikan dua ayat dari surat Al-Isra ini menggambarkan kepada kita tentang keharusan kita di dunia ini untuk punya harapan, punya tujuan, punya target, di mana kita hidup ini bukan asal jalan, bukan asal hidup, tapi hidup ini harus memiliki tujuan. Kita berada di dunia ini untuk apa? Sehingga Allah paparkan pada kedua ayat ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah dunia ini, yaitu orang hidup di dunia untuk mendapatkan dunia. Sedangkan pilihan yang kedua adalah orang hidup di dunia ini untuk kehidupan akhirat. Dan kedua-duanya memiliki akibat, bukan sesuatu yang lewat begitu saja. Sehingga di antara tipuan syaitan kepada manusia, dibuatnya manusia lalai. Sehingga dia menganggap bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Sehingga jalanlah hidup ini mengalir begitu saja, tidak perlu ada tujuan. Seperti kapas ditiup oleh angin,
maka hidup tanpa tujuan. Itu orang yang lalai, orang yang tertipu oleh syaitan. Sehingga seseorang itu harus punya tujuan yang jelas, bahwa dia itu sesungguhnya sedang menuju kepada Allah. Dia harus berada di jalan yang benar, jalan yang akan menyampaikannya kepada Allah. Jalan yang benar-benar akan membuatnya berada di hadapan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, disambut kedatangannya oleh Allah. Sehingga kita perhatikan pada ayat-ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menggambarkan kepada kita bahwa orang yang hidup di dunia ini mengharapkan kenikmatan dunia semata-mata, maka dia akan mendapatkan apa yang dia minta, namun tidak secara mutlak. Tetap di sana ada ikatan, di mana Allah mengikatnya dengan kata-kata manasya'u, apa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki. Sehingga artinya, barang siapa yang kehendaknya saat dia hidup di dunia ini adalah ingin kebahagiaan dunia semata-mata, maka Allah katakan ajjalna lahu fiha, kami akan segerakan baginya apa yang ada di dunia ini. Jadi kita lihat di sini seolah-olah dia itu akan diberi apa yang dimauinya, apa yang dikehendakinya, dicita-citakannya, ditujunya. Kami segerakan untuknya. Tapi catatannya manasya'u, yang diberikan hanya apa yang kami kehendaki. Artinya dia punya kehendak 1000, Allah menghendaki 100, maka dia akan dapat 100. Liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang yang seperti itu cita-citanya akan dapat seperti yang dicita-citakannya. Tidak. Tergantung kepada kehendak Allah. Tapi yang pasti, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian kami akan jadikan api neraka jahanam itulah yang akan membakarnya. Ini yang pasti. Bahwa orang yang berkehendak dunia akan mendapatkan dunia pada apa yang Allah kehendaki bagi orang yang Allah kehendaki. Itu catatan. Tapi dia sebagai orang yang salah, bercita-cita dan bertujuan mendapatkan balasan dari Allah. Itu pasti bahwa salah cita-cita, salah tujuan akan menyebabkannya masuk ke dalam api neraka jahanam. Sehingga dia pasti di api neraka jahanam nanti akan menjadi orang yang mazmum, tercela. Kenapa? Karena memang dia manusia yang tidak mulia, hina. Cita-citanya tidak mulia. Cita-citanya hanya dunia. Maka Allah akan menghinakannya. Di mana dalam banyak ayat dan hadis bahwa orang yang hidupnya hanya menuntut dunia adalah orang yang hina. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya jutsatun wa tullabuha kilab. Dunia ini adalah bangkai dan para penuntutnya tidak lain adalah anjing-anjing.
Sehingga tidak ada orang yang semata-mata menghendaki dunia akan menjadi mulia di akhirat nanti. Tidak ada. Karena dunia itu tidak boleh diutamakan. Dunia ini tidak boleh diprioritaskan. Dunia ini tidak boleh disendirikan dalam cita-cita. Tidak boleh. Karena itu adalah orang yang kesasar. Orang yang salah jalan. Orang yang tersesat. Madhura, dia akan menjadi orang yang terhina, sengsara, karena dia tidak mendapat apa yang dikhayalkannya, bahwa dia akan berbahagia. Ternyata dia tidak berbahagia. Dia ternyata hanya terbatas mendapatkan apa yang ada di dunia yang begitu cepatnya bergerak dan semuanya habis. Sementara kehidupan akhirat itu panjang. Kehidupan akhirat itu abadi. Sehingga dia akan berada di api neraka dalam waktu yang begitu panjangnya dan dia akan menyesalinya. Sebaliknya, waman aradal akhirata, dan barang siapa yang kehendaknya adalah akhirat, dia ingin berbahagia di akhirat, Allah akan memujinya di saat dia itu mengusahakannya dengan cara yang benar, bukan asal cara. Sehingga tidak pasti orang yang tujuannya benar, caranya benar. Belum tentu. Orang itu harus berkehendak yang benar, dan untuk sampai kepada apa yang dikehendaki dan ditargetkannya itu dengan cara yang benar. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Katsir di sini mengatakan, wa sa'alaha sa'yaha ay talaba dzalika min tariqihi wa huwa mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'alaha sa'yaha, dan dia mengusahakannya dengan caranya, dengan cara yang semestinya. Talaba dzalika min tariqihi, dia mencarinya dari jalannya. Kita ingin bahagia di akhirat, maka jalani. Allah telah tentukan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Itulah yang dijalani, dia akan sampai ke tujuannya. Wa huwa mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan itu adalah mutaba'ah kepada Rasulullah. Ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah as-siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Rasulullah tidak mungkin tersesat. Rasulullah SAW tidak mungkin kesasar. Jalannya Rasulullah SAW itu pasti benar. Allah meridhoinya. Allah memujinya. Allah menjadikannya sebagai suri tauladan buat umat manusia. Kemudian syarat yang kedua, wahuwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Karena orang yang beriman itu di saat mengamalkan kebenaran, mengamalkan kebaikan, kebenaran dan kebaikan itu akan menjadi amal saleh. Akan menjadi albir. Di mana kita tahu bahwa antara albir dengan al-khair itu ada khusus dan umum. Kita berbicara tentang al-khair, itu kebaikan yang bersifat umum. Orang kafir pun bisa melakukannya. Orang beriman pun bisa melakukannya. Tidak bersyaratkan iman. Tidak bersyaratkan takwa. Tidak ada syarat itu. Siapapun berbuat baik, dia mampu. Namun, akankah amal baiknya itu berpahala? Allah akan menerimanya sebagai amal saleh? Tidak. Disyaratkan padanya iman dan takwa. Sehingga keimanan dan ketakwaan adalah syarat untuk menjadikan al-khair tadi menjadi al-bir. Di mana al-bir itu adalah amalan yang baik, yang benar,
diiringi dengan iman dan takwa. Sehingga jadilah dia sebagai albir. Jadi kita lihat di sini, orang itu akan sampai kepada kebenaran dengan dua catatan. Yang pertama, jalannya harus benar. Yang kedua, dia itu beramal dengan iman. Dia bukan asal jalan, bukan asal berbuat, tidak, tapi dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga di akhir ayat 19 ini dikatakan dengan kata-kata faulaika kana sa'yuhum mashkura, dan mereka itulah orang-orang yang usahanya terpuji, Allah mensyukurinya, Allah akan memberinya pahala. Karena apa? Karena caranya benar, jalannya benar, dan imannya Allah telah menerimanya. Ketakwaannya Allah telah menerimanya. Maka jadilah amal khair tadi menjadi albir. Di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf yang ditulis oleh Ad-Doktor Ahmad Farid, di mana kita melihat pelajaran dengan nomor 22, taqdimu a'malil akhirati daiman ala a'malid dunya. Pentingnya sikap mendahulukan amalan-amalan akhirat secara terus-menerus dibandingkan dengan amalan dunia. Jadi beliau mengarahkan kita untuk memperhatikan bahwa seorang mukmin punya kewajiban untuk mengutamakan amalan akhirat terhadap amalan dunia. Sehingga tidak benar di saat seseorang itu menjadikan dunia lebih penting daripada akhirat atau menyamakan dunia dengan akhirat. Seolah-olah 50-50, 50-50. Salah. Keharusannya menjadikan akhirat itulah yang jauh lebih penting daripada dunia. Akhirat itu tujuan dan dunia itu adalah jalan. Orang kalau ingin sampai ke akhirat, dia harus berhasil hidup di dunia ini. Fayuqaddimu ahaduhum wirdahu ba'da salati subhi ala sairi muhimmatihi. Maka setiap orang dari mereka selalu mengedepankan kebiasaan wiridnya, kebiasaan zikirnya, kebiasaan ibadahnya. Setelah salat subuh, dia utamakan melebihi semua amalan-amalan yang lain. Kama yuqaddimu tahajjuda fil lailatil baridati ala naumihi tahtal lihaf. Seperti halnya dia mengutamakan salat tahajud di malam yang dingin dibandingkan dengan tidurnya di bawah selimut. Wa ala dzalika darajat salafus salihu rahimahumullah. Begitulah apa yang biasa terjadi di kalangan para ulama as-salafus salih. Faman asbaha wa hammuhu fid dunya fahuwa kharijun an tariqihim. Dan barang siapa yang muncul di pagi hari dan cita-citanya semata-mata dunia, maka dia adalah orang yang keluar dari cara hidup, dari manhaj as-salafus salih. Sehingga kita lihat di sini, ini bedanya. Bahwa seseorang itu haruslah mengedepankan akhirat, mengutamakan akhirat daripada dunia. Kemudian beliau pun menyebutkan surat Al-Isra ayat 18 dan 19 yang tadi kita bahas.
Kemudian beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sanadnya dhaif tapi mampu meningkat menjadi hasan, di mana Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mencantumkannya di dalam Al-Ahaditsus Sahihah, Silsilatul Ahaditsus Sahihah, dengan nomor 949. Di mana Syekh Al-Albani mengangkatnya menjadi hasan karena adanya mutaba'at, adanya riwayat-riwayat yang lain yang mendukungnya. Kita perhatikan hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu menjadi cita-citanya, keinginannya, pemikirannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaannya ada di dalam jiwanya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah akan kumpulkan kekuatan dirinya. Jadi orang ini akan Allah jadikan sebagai orang yang siap, punya upaya dan usaha yang begitu kuatnya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan turut kepadanya, akan tunduk kepadanya, bertekuk lutut. Tidak ada pilihan buat dunia kecuali dia akan sampai kepada orang itu. Jadi kita lihat bahwa seseorang di saat cita-citanya, keinginannya, harapannya, pemikirannya adalah akhirat, maka dunia akan ikut kepadanya. Di mana dunia akan memenuhi apa-apa yang telah Allah takdirkan. Sehingga apa yang telah Allah tetapkan menjadi rizkinya, menjadi kenikmatan yang akan sampai kepadanya, benar-benar akan sampai kepadanya. Dunia tidak ada pilihan baginya untuk menolak atau menyimpangkannya. Wa man kanatid dunya akbar hammihi, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Dan barang siapa yang menjadikan dunia ini adalah sebesar-besar cita-citanya, harapannya, pemikirannya, maka Allah jadikan kefakiran itulah yang ada di antara dua matanya. Jadi kita bayangkan kalau seseorang itu salah cita-cita, dia jadikan dunia ini sebagai cita-citanya, harapannya, pemikirannya, itulah yang paling diperhatikannya, diprioritaskannya, maka Allah jadikan kefakiran ada di antara dua matanya. Di mana dia dapat berapapun, dia akan mengarahkan matanya kepada yang lain yang lebih besar daripada itu. Seseorang menghayalkan ingin dapat 1 juta rupiah. Dia semangat, kemudian dia dapat 1 juta rupiah. Pada saat dia dapat, matanya akan melihat kepada yang lain. Oh, saya cuma 1 juta. Yang lain 2 juta, 5 juta, 10 juta. Maka dia merasa, fakir, saya ini kecil. Saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena dia selalu mengarahkan matanya kepada orang lain yang lebih daripada dirinya. Sehingga dia tidak pernah puas. Dia tidak pernah merasa cukup. Dia tidak memiliki kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam jiwa. Qanaa'ah, al-ghina, merasa bahwa diri ini telah mendapatkan apa yang diinginkan. Telah merasa tercukupi apa yang didapatinya dari kenikmatan dan rizki yang datang dari Allah. Wa farraqa alaihi syamlahu,
dan Allah akan cerai-beraikan kemampuan dirinya, sehingga dia selalu merasa dirinya lemah. Ini tidak bisa, itu tidak bisa, itu terlalu jauh, itu tidak mungkin, itu mustahil, itu target yang terlalu tinggi dan sebagainya. Tidak ada daya. Sehingga dia menganggap upayanya tidak akan berhasil. Kenapa? Karena Allah tidak kumpulkan kemampuan dirinya. Yang semestinya matanya, telinganya, hidungnya, lidahnya, kemudian pemikirannya, tangannya, kakinya, semua mendukung dia secara bulat, tidak. Ada saja alasan untuk membuatnya berkecil hati. Membuatnya a priori. Membuatnya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuknya. Sehingga dia tidak punya rasa percaya diri. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah dunia ini datang kepadanya kecuali yang memang telah Allah tuliskan untuknya. Sehingga artinya bahwa orang yang membesar-besarkan dunia, hidupnya tidak akan barokah. Dia akan dapat rizki dan kenikmatan yang Allah telah tuliskan bahwa dia akan mendapatkannya. Tidak akan meleset. Karena takdir Allah tidak pernah meleset. Nasib yang Allah telah tetapkan bagi seseorang mesti akan sampai kepada orang itu. Tidak mungkin ada orang mati yang masih tersisa rizkinya. Masih tersisa kenikmatan yang belum didapatkannya. Tidak ada itu. Semua orang yang sampai kepadanya ajal, artinya semua rizkinya sudah sampai. Semua kenikmatan yang Allah tuliskan itu sudah sampai dan sudah dirasakan olehnya. Sehingga yang hilang pada orang ini adalah unsur barokah. Karena dia selalu merasa kurang. Kurang manfaatnya, kurang kegunaannya. Sehingga dia punya tapi tidak maksimal. Yang dirasakannya terasa sedikit, terasa tidak cukup. Terasa tidak mampu mengangkatnya, tidak mampu membuatnya sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga setiap hari dia hanya hidup dalam angan-angan dan harapan. Sehingga setiap hari usahanya hanya berpikir tentang indahnya angan-angan, indahnya harapan. Karena yang telah didapatinya tidak pernah menyenangkannya. Tidak pernah memuaskannya, tidak pernah mencukupinya. Kita perhatikan seorang tabi'i yang bernama Malik ibn Dinar rahimahullah. Beliau berkata, "Man khatibad dunya talabat minhu dinahu kullahu fi sadaqiha la yurdiha minhu illa dhalik." Barang siapa yang melamar dunia, ingin menjadikan dunia sebagai istrinya, sebagai kekasihnya, sebagai pendampingnya selama-lamanya, talabat minhu dinahu kullahu fi sadaqiha, maka dunia akan menuntutnya, berikan kepadamu pinanganmu, lamaranmu, berupa agama seluruhnya. Engkau tidak perlu beragama. Sehingga agamanya diberikan total kepada dunia. Sehingga agamanya dia cukuplah dunia ini. Sehingga tidak perlu berpikir tentang halal dan haram. Tidak perlu berbicara tentang hak dan batil. Tidak perlu berbicara tentang benar dan salah. Tidak perlu. Cukuplah dunia ini sebagai cita-citanya. Dan tidak perlu berpikir tentang bagaimana caranya. La yurdiha minhu illa dhalik. Maka dunia tidak akan ridho dipinang oleh orang itu kecuali itu diberikan sebagai pinangannya, sebagai lamarannya. Sehingga kita lihat alangkah sengsaranya seorang muslim yang
cita-citanya adalah dunia. Dia selalu memprioritaskan dunia. Kenapa? Karena ternyata dunia ini tanggung dan akhiratnya pun tanggung. Tidak ada yang optimal buatnya. Kenapa? Dia usahanya montang-manting, tapi ternyata tidak barokah. Tapi ternyata dia tidak puas. Kenapa? Karena dia itu melebih-lebihkan dunia, namun dunia tidak cinta kepadanya. Sehingga dia tidak pernah puas dengan dunia ini, tidak pernah merasa cukup dengan dunia ini. Kenapa? Karena dia memang tidak dicintai oleh dunia. Dunia itu hanya akan mencintai orang yang tidak beragama. Sehingga kewajiban kita itu bukan kita ikut kepada dunia, tapi kita jadikan dunia ini sebagai budak kita. Bukan kita yang menjadi budaknya dunia, tapi dunia yang harus kita tundukkan. Kita buat dia itu patuh kepada kita. Sehingga agama itulah yang mengatur dunia ini. Bukan dunia yang mengatur agama kita. Kemudian sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Irtahalatil akhiratu muqbilatan, wartahalatid dunya mudbiratan." Akhirat itu terus berjalan dalam keadaan maju, di mana setiap hari orang itu sedang mendekat ke kuburannya, sedang menuju ke alam akhirat, siapapun orangnya. Sementara dunia selalu berjalan ke belakang. Sehingga menit yang lalu sudah lewat. Jam yang lalu sudah lewat. Hari yang lalu sudah menjadi kemarin. Terus dunia ini tidak pernah berhenti bergerak meninggalkan kita. Sehingga setiap hari kita itu melihat apa yang telah lewat. Semua telah menjadi kemarin. Walikullim minhuma banun. Akhirat dan dunia kedua-duanya memiliki para penghuni, para penggemar, para simpatisan, orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah bagian dari akhirat atau dunia. Sehingga kita ini, siapakah diri kita? Apakah kita ini adalah penggemar akhirat atau penggemar dunia? Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian sebagai para penggemar akhirat. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah penghuni akhirat. Karena setiap manusia itu dulunya ada di punggungnya Nabi Adam. Dan Nabi Adam dulunya berada di surga. Itu tempat tinggal yang sesungguhnya untuk Adam. Maka siapapun harus merasakan itu. Harus meyakini itu. Dan harus merasa bahwa dirinya sedang kembali kepada Allah. Kepada surga. Sehingga setiap kita mendapatkan musibah atau mendengar terjadinya musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Dan sesungguhnya kita ini sedang kembali kepada Allah. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kalian menjadi para penggemar dunia. Orang-orang yang merasa dirinya penghuni dunia. Kita ini bukan pribumi. Karena bumi ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Kita ini diturunkan. Diturunkan oleh Allah dari langit ke dunia ini. Sehingga kita ini bukan pribumi. Bukan penduduk dunia yang sesungguhnya. Kita ini pendatang kepada dunia ini. Tidak ada pribumi
di antara para manusia itu. Semua manusia itu bukan pribumi. Semua manusia itu pri surga. Karena asal dari setiap manusia itu dulunya di punggungnya Nabi Adam. Dan Nabi Adam adalah penghuni surga. Fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Maka sesungguhnya hari ini adalah saat untuk berbuat, saat untuk beramal, dan hari ini tidak ada perhitungan. Malaikat hanya mencatat, kemudian Allah katakan hapus, dihapuskan. Tidak ada yang ditimbang, tidak ada yang dihitung di dunia ini. Semua dicatat dan dicatat. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti kalau sudah datang hari akhirat, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada hanya perhitungan. Catatan yang telah dicatat itu akan dihitung, akan ditimbang. Sehingga kita lihat, kita itu punya dua pilihan yang berbeda. Bahwa dunia ini, kita ini diberi kesempatan untuk beramal. Silahkan engkau pilih amalan itu. Maka jangan disia-siakan kesempatan memilih. Yang ini baik, yang ini buruk. Yang ini benar, yang ini salah. Yang ini bermanfaat, yang ini berbahaya. Ini jalan Allah, ini jalan setan. Pilihlah. Kesempatan bagimu untuk beramal hanya di dunia ini. Namun, di saat seseorang itu sudah sampai di alam akhirat, maka pilihan itu sudah selesai. Tinggal dia menjadi orang yang gagal atau berhasil. Oleh karena itu, pelajaran yang terpenting buat kita pada saat ini dalam membahas surat Al-Isra ayat 18 dan 19 ini, bahwa cita-cita itu penting. Harapan itu penting. Pemikiran itu penting. Kita harus berhasil seperti orang-orang yang berhasil. Kita tahu yang berhasil itu adalah Rasulullah SAW. Yang berhasil itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Di mana Rasulullah SAW itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang paling mulia, yang paling berhasil, yang paling bertakwa, yang paling diridhoi oleh Allah. Dan para sahabatnya telah Allah puji sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik yang pernah ada di dunia ini. Sehingga kewajiban kita tinggal meniru, bukan mengada-ada. Bahwa itulah orang-orang yang berhasil, ikuti jalannya. Sehingga kita jadikan Rasulullah SAW dan para sahabat itu suri tauladan. Contoh, inilah manusia-manusia yang jalannya benar, usahanya benar, caranya benar. Sehingga orang yang tujuannya sudah benar, jalannya sudah benar, dan caranya sudah benar, akan sampai kepada tujuan yang benar. Jangan sampai kita kurang salah satu dari keharusannya. Sehingga dari awal kita sudah salah tujuan. Kemudian yang kedua, kita salah jalan. Yang ketiga, kita salah cara dalam menjalani jalan itu. Maka kegagalan yang akan kita dapati. Inilah pelajaran yang bisa didapat dan dibahas pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.